Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Abdul Ismail. Kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi tugas dari DAI 1, yaitu pengenalan bahasa PHP. Nah, sebelumnya apa itu PHP? PHP adalah bahasa server side buat web dinamis. Contohnya seperti web CMS, API, dan e-commerce ya. Dan untuk environment cepatnya itu menggunakan XAMPP atau Laragon untuk folder project di htdocs atau XAMPP atau www.laragon ya, website Laragon. Dan file PHP pertama itu ekstensi PHP dieksekusi ke http localhost dan nama folder kalian di file PHP ini. Oke. Jadi yang pertama kalian harus siapkan itu kalian harus mempunyai aplikasi yang bernama XAMPP ini ya. Nah, kita cari XAMPP download. Nah, seperti ini untuk gambar aplikasi yang akan kita download ya. Kita download saja di sini. Tapi saya sudah mempunyai XAMPP ini, jadi saya tidak perlu untuk mendownload lagi. Oke. Dan lanjut, ini nanti untuk kita mengecek hasil dari codingan kita itu untuk PHP. Nah, dan ini ada penjelasan itu echo adalah untuk output ya, untuk menampakkan lah bahasanya. Dan ini komentar ini menggunakan namanya apa ya ini, string kalau nggak salah. Dan untuk variabel itu diawali dengan ini ya, S garis ini atau kita sebut apa ya, seperti dolar gitu, tapi disebutnya ini variabel. Nah, contohnya ini variabel nama, dan di dalam stringnya ini ada Syafiq ya, ini Mr. Syafiq Kasafik. Dan untuk tipe data umumnya seperti string, integer, float, boolean, dan array. Dan kita akan belajar operator aritmatika juga, itu ada penjumlahan, pengurangan, ini tuh perkalian kalau nggak salah, ini pembagian, dan ini persen. Dan ada operator perbandingan, nah di sini, dan operator logika. Oke, kita langsung ini ya, struktur foldernya untuk day one ya. Kalian harus punya VS Code juga. Nah, seperti ini. Kita buat yang pertama itu apa tadi? Hello PHP dulu ya. Kita buat Hello PHP. Nah, kalian jika ingin menggunakan PHP, kalian harus di belakang ini ada titik PHP ini ya. Oke. Dan untuk isinya ini kita harus memulai dengan seperti ini ya. Kita tulis PHP. Nah, ini harus dimulai dengan PHP ini. Dan untuk ininya, isinya kita tampilan dengan echo. Dan apa yang ingin kita tulis yaitu misalnya halo dunia PHP. Nah, untuk kita tambahkan BR itu untuk apa? Paragraf bukan paragraf, apa namanya, untuk di bawahnya gitu, agar tidak mendempet, untuk seperti enter atau spasi gitu ya guys ya, untuk ke bawah gitu. Coba kita BR, dan kita harus diakhiri dengan titik koma, ini jangan sampai lupa. Nah, kemudian kita gunakan variabel nama. Oke, nama saya ini Ismail contohnya.
Nih, jangan lupa menggunakan string ya. Dan di bawahnya untuk menampilkan yaitu seperti ini ya. Halo, kita pakai variabel nama kita, variabel nama, selamat belajar gitu, PHP. Nah, kita harus menggunakan titik koma, jangan sampai lupa. Nah, ini untuk hello, untuk basic dan perkenalan dari web PHP ini. Bagaimana sih untuk mengeceknya? Karena saya tidak bisa menggunakan terminal, saya menggunakan website yaitu localhost ya. Nah, di sini. Kita tulis localhost. Nah, sebelum itu ya, saya lupa. Sebelum itu, jika kalian punya XAMPP, ini kalian untuk menstart untuk Apache dan MySQL-nya ya. Jangan sampai lupa, sorry. Nah, jika kalian sudah mengaktifkan XAMPP yang tadi, MySQL dan Apache-nya, kalian bisa melihat localhost ini. Nah, itu contoh dari satu kita. Nah, baru ada hello PHP, kita buka. Nah, halo dunia PHP, halo Ismail, selamat belajar PHP. Nah, ini untuk isinya seperti ini kurang lebih. Oke, kita lanjut ke di mana ya? Nah, kita lanjut ke debug type data ya. Bukan, variabel dasar PHP. Nah, untuk variabel dasar PHP ini kita menggunakan apa saja ya? Kita menggunakan operator aritmatika ya, termasuk operator aritmatika, dan di sini ada vals, ada bulan, dan ada meter ya. Nah, oke, lanjut kita langsung ke VS Code. Kita tambah yaitu variabel dasar, variabel saja gitu ya, variabel PHP. Nah, untuk isinya kalian jangan lupa untuk seperti ini ya, PHP di atasnya. Nah, untuk variabelnya kita tulis variabel nama kita, yaitu jangan lupa menggunakan string, titik koma, kemudian umur saya itu 18, sorry. Tinggi ini saya itu misalnya 165. Terus kemudian menikah. Bentar guys.
Oke, sorry guys, tadi baterai saya lowbat. Oke, kita lanjut sini menikah ya. Nah, sini menikah kita tadi kan ada fails itu untuk tidak atau belum, dan untuk true itu sudah gitu. Iya atau tidak gitu. Jadi saya di sini fails ya, karena saya belum menikah. Nah, kita ke sini echo itu untuk menunjukkan nama titik, yaitu nama saya ya. Di sini nama ini, dan kita menggunakan BR. Ini seperti koma. Oke, kemudian echo umur. Bentar, sorry. Sorry guys, salah guys, bukan gini guys. Ini harusnya satu string ya. Nah, ini di sini jangan sampai salah lagi. Astagfirullah. Di sini kita ketik untuk umur, jangan lupa BR juga. Nah, ini tahun ya, kita taruh tahun di sini. Jangan lupa titik koma. Kemudian lagi untuk tinggi ya, tinggi M BR. Dan untuk yang terakhir itu status menikah kita. Bukan sepertinya guys ya. Tambah titik, kemudian tanda kurung, baru variabel menikah. Di sini ada pilihan ya dan pilihan belum ya. Oke, di sini kita menggunakan ini BR. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Coba kita cek dulu di localhost. Nah, nama Ismail, umur 18, tinggi 165, status menikah belum. Oke, di sini coba kita misalnya ubah nih untuk status menikah kita. Misalnya kita ubah menjadi true ya. Nah, kita lihat. Nah, jawabannya akan iya. Nah, seperti ini. Ini untuk true dan ini untuk false ya. Nah, lanjut untuk
operator aritmetika ya. Kita tulis operator aritmetika. Untuk operator aritmetika ini untuk operator aritmetika ini kita menggunakan variabel A contohnya, dan kita menggunakan variabel B ya. Untuk variabel A nya ini kita misalnya angkanya itu 10, dan untuk variabel B nya angkanya itu 5 ya. Nah, kemudian kita echo dan HR titik koma, kemudian echo lagi. Ini lumayan ribet ya. Ini penjumlahan, dan titik. Untuk penjumlahan ini kita variabel A ditambah variabel B. Kemudian titik lagi. Koma. Nah, ini untuk penjumlahan ya. Coba kita lihat, untuk A ini 10 dan untuk nilai B ini 5. Berarti 10 tambah 5 itu 15. Nah, seperti ini. A tambah B 15. Oke, lanjut lagi. Untuk pengurangan, perkalian, pembagian, dan persen ya. Oke, di sini anotasi saja biar cepat. Nah, kalian bisa ubah saja ininya untuk lambangnya, logo-logonya ini. Untuk pengurangan, ini untuk perkalian. Ini untuk pembagian. Dan ini untuk persen ya. Nah, coba kita tengok lagi. Nah, seperti ini. 10 kurang 5, 5 kali 10, 50. 10 bagi 5, 2. Dan persen dari 10, 5 itu 0 ya. Oke, itu untuk penjelasan dari variabel. Nah, lanjut ke debug type data ya. Di debug type data ini kita sama seperti tadi ya, cuma ini ditambahkan hobi saja. Oke, dan ini ada var dum ya.
Nama, umur. Oke, kita tambahkan untuk debug type data. Jangan lupa taruh PHP. Kasyak. Nah, diawali dengan sama seperti tadi, PHP. Dan untuk variabel, kita buat variabel nama, umur, tinggi ya seperti tadi. Kita salin saja. Bentar. Variabel. Ya, benar seperti ini. Nah, kemudian ini kita menggunakannya bilangan desimal ya, jadi menggunakan titik. Nah, untuk menikah kita false sama seperti tadi, dan ditambah yaitu hobi. Ini untuk hobi ya, untuk hobi saya ngoding misalnya, terus futsal, terus berenang misalnya. Nah, seperti ini ya guys ya, kurang lebih. Jadi untuk bilang array ini atau dihitungnya dari 0 ya, 0 1 2 seperti itu. Kita sini tulis vardam. Untuk vardamnya menggunakan variabel nama, ekonya dr, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, kebanyakan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 satu lagi ya, benar ya. Nah, kalian bisa ganti saja di sini untuk umur, di sini tinggi, di sini menikah,
dan yang terakhir hobi. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Coba kita lihat. Limited data. Nah, seperti ini ya. Untuk Ismail stringnya 6 karena ada 6 huruf di nama saya ini, IS 1 2 3 4 5 6. Dan untuk umurnya itu 18 dan tingginya 165, voltnya float. Ini bahasanya ya, bahasa apa ya tadi itu, tipe data umumnya ya. Ini tipe data umumnya seperti itu. Oke. Dan ini untuk arraynya 3 dan 0, stringnya 7, ngoding 1. Nah ya, untuk array string ngoding futsal berenang. Nah dari nah ini untuk hitungannya 0. Nah, stringnya ada 7, tulisan ininya dalam stringnya nih hurufnya. Dan untuk yang array kedua, tulisan futsal di dalam stringnya ada 6. Dan untuk ini ke 1, dan untuk kedua hobi saya itu berenang, stringnya ada 8. Oke, lanjut lagi. Apa tadi? Kalkulator variabel. Kalkulator variabel. Kita tambah di sini kalkulator PHP. Nah, ini untuk kalkulator variabel ya. Untuk kalkulator variabel ini kita seperti membuat hitung-hitungan gitu ya, kalkulator variabel. Nah, diawali dengan PHP juga nih. Nah, untuk ininya kita menggunakan variabel angka 1, kemudian misalnya 29. Kemudian variabel angka yang kedua itu misalnya eh, 4. Nah, untuk operasinya kita menggunakan variabel operasi, yaitu kurang. Nah, ini untuk operasinya saya menggunakan pengurangan. Nah, kita menggunakan if operasi. Variabel yang mana? Variabel operasi sama dengan tambah. Ini untuk contoh saja ya. Jadi ini untuk opsi pertama itu if itu tambah. Jadi contohnya hasil
variabel ya, jangan sampai lupa. Hasil yang untuk angka 1 ditambah ini untuk penambahan ya, angka 2. Nah, di sini kita terus echo juga ya untuk menampilkannya jika if yang pertama ini diterima gitu dari operasi kita. Echo-nya itu untuk hasilnya. Taruh salah hasil dan kita menggunakan variabel angka 1 tambah variabel angka 2 dan sama dengan dari variabel hasil. Nah, seperti ini ya. Ini untuk if, untuk if pertama jika. Nah, ini operasinya tambah. Tapi di sini saya operasinya kurang ya. Nah, kita buat di bawahnya untuk opsi selanjutnya. Untuk opsi selanjutnya itu else save. Nah, sama seperti yang di atas, kita mungkin salin saja. Nah, cuma kita tambah di sininya yaitu kurang ya. Oke, untuk di sini juga kita pengurangan. Nah, di sini jika misalnya saya operasinya itu kurang, tapi di sini if-nya tambah. Jika if tidak sama dengan yang kita variabel operasi, maka akan ke else save di sini, yaitu kurang. Nah, jika bukan else save, maka ada lagi yaitu else. Nah, untuk else ini jika jika operasi tidak dikenal. Nah, pokoknya seperti itu ya. Pokoknya seperti itu guys. Bentar. Ini seperti ada kesalahan. Nah, ini guys, salah guys. Kenapa? Pokoknya seperti itu guys ya. Nah, coba kita ke localhost-nya, ke kalkulator variabel. Nah, di sini saya 29 dikurang 4 yaitu 25. Nah, karena saya di sininya
yaitu pengurangan yang saya mau, coba kita ganti untuk operasinya itu tambah. Nah, kalau tambahan berarti 29 ditambah 4, nah hasilnya 33. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang DAI 1 ini. Semoga penjelasan dari saya ini bisa kalian pahami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya juga masih sama-sama belajar. Oke, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.